Kemudian berikutnya yang kelaya, kaum Khawarij dan tanda-tanda akhir zaman. Tentu dua poin. Yang pertama, kapan datang kaum Khawarij dan kenapa yusama Khawarij? Ada lih pajan terus Khawarij dan pakai kebunan Khawarij dan terus tanda-tanda yang nabak Khawarij. Kemudian apakah tanda yang bak Khawarij menjadi tanda akhir zaman atau lain tanda Khawarij dan lain tanda akhir zaman? Dua hal tersebut insyaAllah akan disampaikan oleh Abi Maulana yang dari Medan. Beliau adalah dengan bahasa Aceh pijit begitu, dengan bahasa Drawan pih beliau je betul. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh Abi Maulana merupakan juga pedoman untuk pada kedanya untuk mengetahui katro wakil demen atau kon atau long Khawarij atau kon. Mudah-mudahan apabila akan merempuk dana ada kakon saka tepinya hanya baju nah mengandung ji kira-kira ji memeh dalam hilap tu. Inilah yang disampaikan oleh beliau kepada Abi Maulana, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Abu semua yang hadir di sini yang saya hormati, hadirin hadirat semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, Allah menyebutkan tentang manusia ini dua. Ini bahasa lebih kurangnya karena mengingat waktu. Yang pertama insan, yang kedua bashar. Kalau insan fungsi, kalau bashar diri. Allah memberikan kita otak, itu diri, fungsinya berpikir. Allah memberikan kita hati, itu diri, fungsinya mengingat. Begitu juga lah untuk seluruh tubuh yang lain. Jadi manusia ini ada diri, ada fungsi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu dulu. Untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah bashar iya, insan iya, dan saya tidak mau banyak di sini. Di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Berarti kita disuruh mengikut Nabi. Ittabi'u, kata Nabi, hendaklah kalian mengikut. Wala tabtadi, jangan kalian bid'ah. Jadi kita disuruh ikut Nabi, jangan bid'ah. Yang bid'ah itu yang enggak ikut Nabi. Nah, bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Ya. Pertama, mengikuti dalilnya yang ditinggalkan Nabi. Dalil yang ditinggalkan Nabi dua, dalam tanda petik untuk mempersingkat waktu. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Jadi kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Nah, itu dalil. Dan bukan itu aja sebenarnya, cuman untuk mempersingkat waktu itulah.
ketika kita disuruh mengikut Nabi, maka kita wajib menerima dalil itu semuanya. Kita terima dalil. Nah, maka di sini semua aliran menggunakan dalil. Imam Syafi'i dibahasnya Quran dan hadis jadi al-um. Imam Samudra dan Amrozi dibahasnya Quran dan hadis jadi bom. Di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 36 Allah bilang, jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Jangan ikuti yang tidak ada ilmu tentangnya. Quran nggak bilang jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Karena kalau perkara dalil, semua aliran itu punya dalil. Al-Quran bilang jangan kau ikuti yang tidak ada ilmu, bukan yang tidak ada dalil. Maka hujjah, dialog, ya, adalah untuk memastikan keilmuan orang yang membawa dalil tersebut. Itulah itu tujuannya. Maka orang bawa dalil, dibikin hujjah untuk memastikan ini yang bawa dalil ini tadi berilmu apa enggak. Karena kata Quran jangan kau ikuti yang tidak ada ilmu. Al-Isra ayat 36. Nah, kita lihat Rasulullah mengajarkan kita dua dalam tanda petik. Yang pertama dalil, yang kedua alasan. Yang membuat kita berat terhadap dua ini empat. Makanya mengenal diri itu jadi empat. Maka mengenal diri itu dengan empat penolakan, dua penerimaan. Ini yang membuat kita berat, kita kesandung pada empat. Maka kalau ditanya orang, kau siapa? Siapa? Jadi kalau kita ditanya orang, kau siapa? Jawaban yang pertama, aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Kalau kita kandung di yang pertama ini diajak hujah pun itu. Yang kedua, kalau ditanya orang, kau siapa? Aku bukan malaikat, jadi jangan sok suci. Karena kalau kita kesandung di yang kedua ini, itu hujah pun payah itu, karena udah merasa paling paten. Yang ketiga, kalau ditanya kau siapa, aku bukan setan, jadi jangan pengen menang sendiri. Kalau model ini diajak hujah, payah juga ini. Yang keempat, kalau ditanya kau siapa, jawabannya aku bukan binatang, jangan sesuka hati. Maka buang empat macam ini. Lalu kalau bukan empat, siapa? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Maka ku cari teman supaya bisa berjalan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lalu kau siapa? Yang kedua, aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Nah, disinilah baru cocok. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Bedanya kita dengan Wahabi, Wahabi kayaknya tidak pakai ayat itu. Kayaknya. Kenapa? Karena di mana-mana dakwah Wahabi, kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kalimat itu di Quran nggak ada, di hadis tak ada. Sedangkan agama telah sempurna. Nabi masih hidup, kalimat itu tak ada.
bagi mereka ini kalimat penting. Kalau memang penting Nabi hidup, kalimat ini udah ada. Ternyata tak ada, berarti jelas mereka menambah. Nah, jadi Rasul mengajarkan kepada kita dalil. Satu. Yang kedua, alasan. Ketika Nabi menemukan kasus baru, diajarkannya sahabat itu bijak. Dilihat Nabi, orang Yahudi puasa 10 Muharram. Ditanya Nabi alasannya. Ternyata jawaban Yahudi ini diterima oleh Nabi. Sehingga Nabi mensyariatkan kita puasa 10 Muharram. Yahudi puasa, kita puasa, sama. Nabi tak suka sama, maka Nabi membuat beda. Bentuknya sama, bedanya Yahudi sehari, kita 2, Tasu'a dan Ashura. Ini ajaran dari Nabi. Kalau bentuknya sama, beda. Bedanya bukan di bentuk, tapi di harinya. Dan ini tidak lagi bisa dikatakan sama, walaupun bentuknya sama. Ini ajaran Nabi. Saya nggak tahu itu Wahabi itu mau pakai atau enggak. Saya belum cerita Khawaridnya. Dulu orang-orang kafir sa'i di tempat sa'i di musim haji antara Safa dan Marwah. Tempatnya sama, namanya sama, keadaannya sama, semuanya sama dengan kita. Lalu sebagian sahabat tak mau sa'i di sana di musim haji dengan alasan takut sama. Maka turun ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah bagian dari syiar Allah. Tak mengapa kau sa'i di sana, tak mengapa. Kenapa Tuhan bilang tak mengapa? Karena orang kafir manggil patung, kita manggil Allah. Nah, kalau begitu, nujuh harinya orang Hindu dengan nujuh harinya orang kita, apakah masih bisa disamakan? Sedangkan nujuh hari orang Hindu tempatnya beda dengan kita, keadaannya beda, bacaannya beda. Yang ini tadi tempatnya sama, namanya sama, kalinya sama 7 kali, tapi Allah bilang tak dosa. Kita dengan Hindu beda semuanya. Kata Wahabi masih sama. Nah, disinilah Wahabi itu keluar, ya, keluar dari cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalaulah Khawarij itu artinya apa itu Khawarij? Ya? Apa itu arti Khawarij? Ya. Kalaulah arti Khawarij itu keluar, ya berarti Wahabi ini juga ya sama, keluar juga. Makanya Wahabi ini kalau dipertemukan dengan kita nggak nyambung. Di mana nggak nyambungnya? Kita pakai Quran, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Wahabi dia tidak pakai ayat ini. Kalau beda pendapat tanya ada contoh apa enggak. Kalau nggak ada contoh jangan bikin. Berarti bukan lagi pakai Quran. Jadi kita udah nggak sama. Kalau mau ikut Quran, kata Allah, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi tinggalkan. Kalau mau pakai Quran. Kalau mau pakai hadis, kita lihat Matan Arba'in itu hadis nomor 30, yang diharamkan. Kalau ikut hadis, yang diharamkan Allah jangan kau bikin. Sinkron Quran dan hadis. Yang dilarang Nabi tinggalkan, yang diharamkan Allah jangan kau bikin dalam hadis. Sinkron. Sedangkan Wahabi kalau Nabi nggak bikin jangan bikin. Sedangkan ini kalimat peraturan. Kita sholat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Harusnya Wahabi yang rajin sholat itu mengikuti aturan Allah. Yang berhak mengatur Allah. Allah sebut dalam aturannya, yang dilarang jangan kau bikin. Nabi sebut yang diharamkan Allah jangan kau buat. Sinkron.
Begitu masuk ke Wahabi, Wahabi bilang kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Makanya banyak yang kita amalkan menurut Wahabi tak boleh. Maulid tak boleh, semuanya banyak tak boleh. Nah, mereka sebagian mengatakan kita yang keluar karena nggak bersama mereka, dan ini tidak terbukti. Yang bisa terbukti dia yang keluar. Nah, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin, bukan kemarin, tapi ya udah masa lalu lah. Orang bertanya, "Ustadz, tahlilan itu sama diah itu bagaimana pandangan Ustadz menurut hukum Islam lah?" Saya tanya, hukum Islam ada berapa hukum? Ada berapa hukum? Wajib. Apa lagi? Sunat, mubah, makruh, haram. Di Wahabi masuk yang mana? Bid'ah, berarti haram. Orang nanya ke saya tanya, sama dia itu misinya misi apa? Misi penyelamatan. Kalau misinya misi penyelamatan, hukumnya apa? Kita baca ayat, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Kalau menjaga keluarga dari api neraka itu hukumnya apa? Sama dia ini tujuannya apa? Begini Ustadz, Nabi kan tak bikin. Berapa banyak meninggal keluarganya tak dibikin Nabi. Kalau begitu kita buang cerita ini karena Nabi nggak bikin. Waktu Nabi menancapkan pelepah kurma di kubur yang didengar Nabi suara menjeritan dari kuburnya itu kalian terima nggak hadis itu? Ya terima. Bisa dipakai? Bisa. Baik nggak Nabi bikin itu? Ya baik. Masa Nabi berbuat jelek? Bermanfaat nggak kepada ahli mayat? Bermanfaat. Ngaruh nggak kepada yang dikubur? Ngaruh. Kalau begitu, kenapa yang ini Nabi bikin, tak Nabi bikin dikubur keluarganya? Jadi jangan ditanya, kenapa Nabi nggak bikin tahlil? Ini yang jelas-jelas dibikin Nabi, kenapa nggak dibikin Nabi di keluarganya? Andai kata Nabi bikin, lalu Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancapkan di kubur Khadijah, lalu Nabi bilang, semoga Allah meringankan azab Khadijah. Memangnya Khadijah diazab? Nabi yang pertama kali berhasil mengamalkan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, sehingga keluarga yang dijaga Nabi itu selamat dari api neraka, kecuali Abu Lahab, ya memang dia kafir. Sedangkan ayah saya meninggal, yang jamin ayah saya itu siapa? Allah bilang, jaga keluargamu. Wajib saya menjaga ayah saya. Kapan ayah saya masuk neraka? Setelah ditimbang. Kapan nimbangnya? Kan gitu. Setelah sangkakala ditiup. Kapan ditiup? Yaitulah hari kiamat. Hasilnya 102. Kalau amal baiknya banyak, dia beruntung masuk surga. Kalau amal buruknya banyak, fi jahannama khalidun, dalam jahannam kekal. Itu ayat bilang, buka surat Mu'minun 101 sampai 103. Maka sebelum dunia kiamat, Allah bilang jaga keluargamu. Ya inilah saya bacakan. Kata Nabi, malam yang paling berat dirasakan mayit, malam dalam kubur. Malam pertama yang paling dalam kubur itu yang paling berat. Misalnya ayah saya tadi dosanya 1000, pahalanya 500. Lalu diadu, jadi 500 dosa. Masuk ke dalam kubur, diazab. Sebelum masuk kubur, Allah suruh solat mayitkan supaya berkurang, nggak 500. Maka di solat mayitkan banyak orangnya, banyak kurangnya. Maka tinggal 400 lagi dosa ayah saya tadi masuk dalam kubur. Malam pertama diazab. Berapa banyak? Ya sebanyak 400. Gitu aja dulu hitung-hitungnya. Udah, diazab 400. Terus malam pertama selesai. Orang di mana-mana baca doa.
Karena surat Muhammad ayat 19 mengatakan wastaghfir li dzanbika walil mu'minin, mintakan ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Dimanapun orang tahlilan, ngaruh nggak ke ayah saya yang 400 dosanya tadi? Ngaruh, maka makin banyak orang bertahlilan, makin kurang. Begitu masuk malam kedua, dosa yang 400 tadi menjadi 3,5, begitulah umpamanya. Begitu lama ayah saya dalam kubur, maka makin habislah dosa ayah saya. 50 tahun selesai. Kalau udah selesai diazab nggak ayah tadi? Enggak, kecuali dosa berkaitan dengan manusia, itu lain babnya. Kalau sudah selesai, ngapain ayah saya dalam kubur? Ya tidur. Maka tidurlah ayah saya tadi. Begitu hari kiamat, Allah bangunkan. Makanya mayit berkata, ya wailana mamba'asana mim marqadina haza. Aduh celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Dia pikir dibangun mau diazab. Ternyata jawaban Allah, haza ma wa'adar rahman, bukan untuk diazab. Nah, kemudian Nabi juga bilang, nah, sejelek-jelek manusia orang yang masih hidup menjelang hari kiamat. Andai kata saya yang terakhir kali hidup, yang lain udah mati semua, saya yang terakhir kali mati, begitu saya mati yang doakan saya siapa? Nggak ada. Maka pantas Nabi bilang sejelek-jelek manusia yang masih hidup menjelang hari kiamat. Jadi kalau cerita untung mati sekarang, Pak, karena masih ada yang doakan. Bagaimana kalau Wahabi mati sekarang? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Engkau seperti yang kamu sangka, aku seperti yang kau sangka. Wahabi meninggal dalam keadaan meyakini nggak ngaruh yang hidup kepada yang mati. Jadi tahlil pun kita nggak nyampe ke dia kalau mau pakai hadis yang tadi. Jadi situ kerugiannya. Dan mereka mengatakan inilah Islam yang sebenar-benarnya. Yang nggak ikut mereka, makanya mereka musuhi. Salaman pun nggak mau mereka jawab. Ulama-ulama kita dicaci, tengok itu di Facebook itu. Ya, habis itu. Semua abu-abu yang ada di Medan, di Aceh, habis itu. Dibilangnya kita ini apa, kantong besek segala macam. Padahal semuanya kita berdalil. Lalu mereka mengatakan kita ini udah keluar. Makanya kalau kita baca buku Yazid Jawas itu, dan kita dikeluarkan dari Islam yang sah. Kalau kita lihat secara dalil, mereka yang keluar karena ikut dalil, tak ikut cara Rasulullah. Begitulah lebih kurangnya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta yang terhormat, mungkin kita perdekatkan dengan bahasa, karena beliau menyampaikan dengan bahasa seakan-akan belum sampai, padahal sudah berhenti dia. Dua. Yang pertama, untuk kita maklumi, yang mesti kita ikuti Rasul bukan kerja, tetapi yang kita ikuti adalah perintah. Alasan beliau mengatakan ma amartukum dan ma nahaitukum. Tidak pernah dalam Quran bicara ma fa'altu dan ma kira-kira taraktu. Kalau demikian, jangan dengan tidak dikerjakan oleh Nabi, kita nggak boleh kerja. Tetapi yang dilarang itu yang nggak boleh. Yang nggak dilarang untung-untungan. Kalau ujungnya membawa kepada baik, sama dengan dia nggak apa-apa. Tapi kalau untungnya kepada yang salah, baru itu memang terlarang. Yang kedua, beliau menyampaikan kepada kita, tentu hal yang disampaikan, yang mana yang betul dan yang salah, jangan hanya bicara dengan karena urang jekeun belah deh kerung belah no keruang nako. Urang belah no ke urang belah deh merandeh, urang belah deh ke no merandeh, paja betul handa jangan be nako. Tetapi tanda-tanda dah merandeh itulah yang dah cari. Beliau telah menyampaikan tanda-tanda dah merandeh. Yang drone urang merandeh, tanda yang merandeh pihideh urang merandeh kena. Yang dah betul bau jauh-jauhnya inilah yang persoalan. Maka kalau memang demikian hasil kesimpulan beliau, tentu kita yang mana khawarij dan yang mana bukan, pada nama tidak apa-apa sama, tetapi yang beda adalah pada pegangan. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian dapat kita maklumi dan dapat kita mengerti apakah nurul meraneh atau orang jih berani. Sehingga inilah yang menyatakan musnah sebutlah ahlu sunnah. Tetapi yang mana ahlu sunnah kali nagari pada Rasulullah,
yang hanagaris pada Rasulullah itu bukan. Jangan senuh nama yang bawa saya Ahlussunnah. Saya Ahlussunnah. Mutirau hana urubah pakai kamonyo ahli bid'ah. Tetapi semuanya ahli sunnah. Amma alamatun ahli sunnah tidak terkumpul, namun dengan terpegat doa ahli sunnah bukan dia itu orangnya. Inilah sebagai kesimpulan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana yang dari Medan.